Terima kasih Adit atas perkenalannya. Uh, Baik, hari ini kita akan berkenalan dengan QGIS. Jadi tadi di awal sudah disampaikan oleh Mas Adit tentang QGIS itu adalah salah satu software tentang pemetaan yang mana sebagian sebelum-sebelumnya kita mungkin mengenal software ArcGIS atau software MapInfo. Tetapi untuk QGIS ini salah satu kelebihannya adalah dia sifatnya gratis, kemudian dia open source, kemudian dia terus mengalami perkembangan sehingga banyak hal-hal baru yang mungkin ada di software QGIS tapi tidak ada di software-software berbayar lainnya. Adapun untuk hari ini kita hanya akan membahas tentang QGIS untuk tingkatan yang sangat dasar, sehingga mungkin ada teman-teman yang sudah sangat sering bersentuhan dengan QGIS atau bahkan sudah mahir dengan QGIS. Semoga tidak kecewa dengan pemaparan kami. Tetapi harapannya adalah teman-teman yang ada di sini bisa mengikuti materi ini, bisa menggunakan QGIS atau juga bisa membuat peta dengan secara manual. Jadi ini adalah halaman utama dari QGIS-nya. Di bagian paling atas ini adalah menu bar-nya. Sama yang saya jelaskan tadi, itu yang semua menu-menunya akan ditampilkan di sini, menu-menu utama. Kemudian ada toolbar-nya. Toolbar ini sebenarnya sama dengan yang ada di menu-menu ini, cuma toolbar ini untuk memudahkan kita mencari apa yang kita inginkan. Kemudian di bagian kiri ini adalah browser panel, sehingga gunanya adalah hampir sama dengan Windows Explorer, melihat isi dari komputer kita. Jadi kita gampang memasukkan atau file-file atau folder yang kita inginkan. Kemudian yang paling kiri adalah toolbar layer, di mana kita bisa mengimport layer baru atau mengimport vektor atau raster atau data-data yang lain. Nah, paling bawah ini adalah layer. Ini adalah halaman semacam daftar isi dari apa yang kita kerjakan. Jadi semua file yang data yang kita masukkan itu akan tersusun di sini. Sementara yang paling kiri ini, yang paling kanan, yang paling luas, ini adalah halaman utama dari QGIS, di mana layar-layar yang kita masukkan itu akan ditampilkan di sini. Kalau di sini layarnya adalah namanya saja, kalau yang di halaman utamanya ini adalah untuk menampilkan datanya, visualisasi datanya. Baik, jika ada teman-teman yang membuka QGIS, silakan dibuka saja sambil melihat apa yang ada di sini. Sebelum sampai kita memasukkan data, mungkin kita perlu cek dulu tentang sistem koordinat. Di pojok bawah ini ada namanya EPSG, itu adalah nama dari koordinat sistem yang digunakan. Nah, yang utama adalah 4326 itu WGS 84. Nah, ini WGS 84 ini adalah koordinat sistem yang digunakan secara umum. Tetapi ada juga koordinat sistem yang lain, yaitu namanya misalkan pseudo Mercator, yang digunakan hampir sama dengan WGS 84. Atau kita sambil mencoba saja. Sebagai contoh, misalkan di koordinat ini saya ketik world, maka akan ditampilkan dunianya, peta dunia. Nah, ini adalah data dari QGIS itu sendiri. Kemudian kita bisa mengatur bagaimana tampilan dari peta dunia ini. Kita bisa ngatur di koordinat sistemnya. Kita ganti, misalkan saya ganti dengan pseudo Mercator, apply, tampilannya menjadi seperti ini. Jadi yang tadinya misalkan yang ini memanjang, dia menjadi lebih lebar. Kita balikan lagi, nah dia seperti ini. Atau misalkan kita pengen melihat tampilan dunia ini dalam bentuk globe, kita bisa menggunakan world from space. Jadi kita bisa menggantinya menjadi ini. Oke, kemudian tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa menggantinya, misalkan kita melihat untuk Indonesia, posisinya di mana.
World Indo, kemudian oke. Nah, tampilannya, Indonesia-nya, dunia di luar seperti apa. Nah, ini adalah salah satu apa namanya pengaturan dari coordinate system. Kita balikan lagi ke yang standar. Oh, tapi sebelum itu misalkan untuk yang lebih detail lagi, untuk skala yang lebih besar, misalkan untuk pengukuran tanah atau luas panjang dan luas sebuah area, itu akan lebih baik menggunakan UTM koordinat UTM, di mana ini sifatnya lebih detail pada daerah-daerah tertentu saja. Nah, misalkan ini adalah previewnya, jadi dia lebih detail untuk area yang berwarna merah ini. Nah, misalkan saya klik yang UTM zone yang 50, oke. Balikan dulu ke WGS 84, kemudian, nah tampilannya hilang, kita bisa klik yang ini, zoom full, dia otomatis kembali ke normal. Dan misalkan kita ganti ke UTM zone tadi, misalkan ke UTM zone 50, ini koordinatnya bisa kita cari di sini ya. Misalkan ketik WGS garis miring UTM, nah, jadi akan munculkan yang terakhir dipakai. Nah, di sini ada beberapa koordinat sistem yang, nah ini UTM yang kita cari, UTM semua zona-zona UTM ada di sini. Ini UTM, misalkan yang 50S, oke. Nah, dia akan detail di area tertentu saja di sini. Tapi kalau kita zoom out, dia menjadi tidak normal, karena yang didetailkan hanya pada daerah-daerah tertentu saja. Nah, kita kembalikan lagi ke yang globalnya, yang 84, oke. Oke, tampilannya seperti ini. Sampai di sini mungkin bisa diikuti ya untuk ininya. Apa yang kami tampilkan. Kemudian kita mencoba beberapa toolbar di atas. Misalkan ini ada tombol pen map, bentuk seperti tangan. Kita bisa menggeser ininya, petanya seperti ini. Kemudian di sampingnya ada ini untuk daerah yang terseleksi. Nanti kita coba. Ini ada zoom in. Kita zoom in kan seperti ini, zoom out bisa di zoom out kan. Tapi kalau kita ingin seluruh petanya, kita pakai yang zoom full, dia menjadi full satu area. Kemudian saya ingin menseleksi daerah tertentu saja. Ini adalah daerah tertentu saja. Misalkan saya ingin seleksi untuk daerah Amerika Selatan di sini. Kemudian saya bergeser ke Indonesia. Nah, saya ingin kembali ke Amerika Selatan tadi, tinggal mengklik yang ini. Jadi dia balik ke area yang sudah kita seleksi. Nah, itu. Nah, ini ada tombol yang penting lagi, satu, identify feature. Gunanya adalah untuk melihat apa isi dari data ini. Misalkan saya klik di sini, otomatis di sampingnya ada result-nya. Dia ada apa-apa saja yang terkandung atau informasi apa saja dari area ini. Misalkan dari abbreviation-nya atau singkatannya hingga apa namanya, banyak informasi yang bisa kita lihat. Nah, selain itu, untuk bisa melihat informasi, kalau yang tadi identify ini untuk hanya satu atau beberapa feature, nah ini ada namanya, semua yang terseleksi ada di sini. Kita bisa melihat di worldmap, di layer ini, di table content-nya, kita klik kanan, open attribute table. Nah, ini adalah informasi dari masing-masing poligon yang ada di peta ini. Jadi kita bisa melihat dari scale rank, kemudian geser-geser. Nah, ini adalah informasi-informasi yang bisa kita masukkan secara manual jika kita membuat peta sendiri. Oke, itu adalah bagian dari bagian dari toolbar. Kemudian saya bisa memasukkan peta sendiri. Jadi tadi ini adalah peta yang sudah otomatis dalam QGIS. Saya ingin memasukkan peta sendiri. Saya tinggal menggunakan tool ini, add vector layer, klik kiri, terus ini dibiarkan saja, langsung ke vector dataset. Nah, dia akan otomatis membuka
membuka folder yang membuka Explorer, kemudian kita mencari sendiri folder yang kita inginkan. Itu. Nah, cara lain adalah buka di browser panel, buka QGIS-nya, buka folder yang kita inginkan, misalkan di folder QGIS ini, kemudian saya buka new folder yang ini lagi, misalkan saya ingin masukkan folder provinsi. Cara memasukkannya yang bisa langsung double klik, otomatis masuk, atau bisa di drag ke dalam. Nah, dia otomatis masuk ke dalam. Itu manfaat dari browser panel, mempercepat pencarian data. Nah, masing-masing data ini memiliki informasi yang di dalam atributnya. Kita melihat atributnya lagi, klik kanan, open atribut. Nah, atribut itu adalah informasi yang dimiliki oleh layer-layer tadi. Misalkan untuk kabupaten, dia ada informasi provinsi dan kabupatennya. Sementara untuk provinsi, informasi yang dimiliki hanya provinsinya saja. Ini untuk, jadi peta yang layer-layer yang kita gunakan itu seharusnya memiliki informasi paling tidak satu tabel. Satu tabel, dia ada informasinya ke bawah, atau bisa juga kita lihat secara horizontal, klik yang di sini. Di sini akan kelihatan informasi apa saja yang dia dimiliki. Nah, dari sini, dari tabel ini kita bisa menghitung berapa luas area ini, kita bisa menghitung berapa panjang garis-garisnya, kemudian kita bisa menentukan, kita bisa memasukkan informasi berapa jumlah penduduk, atau jumlah apa saja, atau kita bisa menambahkan informasi apa saja, tinggal di edit di sini, kita ngedit apa saja di edit, maaf maksud saya, ini ada tombol pensil untuk editnya, edit datanya, klik, kemudian di sebelah sini ada new field, kita masukkan nama apa saja bebas, komentarnya bebas apa saja, kemudian, nah ini ada pilihan, apakah dia angka atau teks, tanggal, dan waktu. Nah, misalkan kita masukkan adalah angka, itu adalah di decimal number, misalkan panjangnya ada berapa, misalkan kita masukkan 10 digit angka, presisinya dia mau berapa angka di belakang koma, misalkan satu angka di belakang koma, oke, nah ini ada masukkan di sini. Nah, ini adalah cara baru untuk, bukan maksud saya, cara lain untuk menambahkan informasi pada poligon-poligon ini. Berikutnya adalah saya bisa mengatur siapa yang berada paling atas, siapa paling bawah, itu berdasarkan urutan di layer ini. Ini adalah urutannya, siapa yang paling atas, siapa yang paling bawah. Misalkan world map-nya saya geser paling atas, jadi world map-nya yang tampilkan, ini ada transparansi, misalkan ini saya matikan dulu, world map-nya saya matikan, jadi posisi paling atas adalah kabupaten, misalkan kabupaten saya geser ke bawah, maka yang tampil adalah provinsi. Jadi di sini adalah siapa yang ingin kita tampilkan, dia yang posisinya paling atas, atau siapa yang areanya kecil itu yang ditampilkan paling atas. Itu tergantung dari kita, ini user define, jadi terserah kita siapa yang akan kita tampilkan atau siapa yang kita buang. Itu satu. Nah, berikutnya tadi kan kita sudah data layer ini apa saja, kita buka di atributnya, itu adalah ada data-datanya. Sebelumnya kita stop editnya dulu, tombol pensilnya kita stop, kemudian apakah kita ingin menyimpannya, boleh disimpan, boleh di cancel, atau dibuang saja. Nah, ini sudah sampai di sini, kita sudah mengenal data kita isinya apa saja, kemudian kita sudah tahu urutan siapa yang akan kita tampilkan. Berikutnya, misalkan saya ingin menampilkan peta yang bukan seperti ini, saya ingin menampilkan peta dari internet.
Nah, kemarin kami sudah membagikan cara untuk memasukkan database, base map dari internet, itu menggunakan XYZ Tiles. Itu ada caranya. Kemarin kami sudah masukkan, klik kanan, new connection, masukkan nama base map-nya, kemudian URL-nya. URL-nya kami sudah kirimkan, contoh-contoh beberapa URL. Jika ingin memasukkan beberapa URL yang lain atau nama base map yang lain, bisa dicari di Google, itu ada listnya yang lebih banyak lagi. Tapi yang paling utama adalah yang kami kirimkan kemarin, itu adalah ada OpenStreetMap, misalkan. Kita masukkan OpenStreetMap, nah tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa melihat secara online, tapi ini harus online ya, yang ini harus online, yang XYZ-nya harus online. Jadi kita bisa melihat semua melihat dunia menggunakan QGIS secara online, secara real time. Nah, contoh lainnya adalah kita akan memasukkan Google Maps. Google Maps. Nah, ini adalah tampilannya Google Maps. Tapi syaratnya untuk bisa dilihat ini adalah harus online tadi. Jadi harus berkaitan dengan internet. Kalau tidak internet, ini tidak akan muncul. Sampai di sini, kemudian Google Satellite, kita masukkan Google Satellite, nah tampilnya seperti ini. Kita bisa melihat Google Satellite atau Google Earth, tampilannya seperti ini. Jadi ini sangat membantu kita tidak perlu mendownload Google Earth lagi, atau mendownload gambar-gambar dari Google Earth, kita langsung online saja, tinggal dimasukkan gambarnya, tinggal di-drag ke dalam, otomatis dia akan kelihatan seperti ini. Nah, berikutnya adalah satu lagi, sebelum sampai ke kita membuat peta, contoh membuat peta, satu lagi kita akan membuat, kita masukkan data online itu menggunakan plugin. Nah, di sini ada plugin, manage and install plugin. Nah, plugin ini semoga bisa kelihatan ya ininya, layarnya. Nah, plugin ini fungsinya berbeda-beda setiap namanya. Ini sekitar 512 plugin. Jadi ini bisa kita download. Ini fungsinya pun berbeda-beda. Tergantung apa yang kita inginkan. Nah, di sini ada beberapa yang berwarna merah. Yang merah itu tidak bisa digunakan pada QGIS ini. Jadi yang bisa digunakan yang berwarna hijau saja. Nah, kemarin itu kami sudah membagikan plugin OpenStreetMap. Ketik saja OSM. Nah, di sini ada Quick OSM. Tujuannya itu adalah sama seperti XYZ Tiles, tapi ini bisa digunakan, bisa mendownload datanya, bisa didownload untuk area yang lebih kecil, atau area yang lebih sempit. Karena kalau download untuk area satu Indonesia misalkan itu bergiga-gigabyte, itu sangat lama, jadi ini bisa digunakan untuk area yang lebih kecil. Klik OSM, klik ini, kemudian install. Mungkin teman-teman yang buka QGIS-nya bisa melihatnya ini. Klik Quick OSM, kemudian di sini ada seharusnya tulisannya install plugin, karena saya sudah menginstalnya, jadi tulisannya install plugin. Itu, nah tampilannya adalah hilang. Ini dia tampilannya ini Quick OSM itu. Jadi misalkan saya ingin mendownload satu area di sini, misalkan satu area di Sulawesi, tapi bagian ini Kota Palu. Ini adalah Kota Palu. Klik kanan, kabupaten. Itu adalah Kota Palu. Ini adalah Kota Palu. Kita bisa mendownload, misalkan, nah sebelum sampai downloadnya, ini ada pilihan apa yang akan kita download. Nah, untuk key dan value-nya kita bisa tombol help. Di sini help akan memunculkan halaman yang ini. Dia akan memunculkan halaman yang ini, yang help tadi, map picture. Nah, ini yang di bawah nih ada key dan value-nya. Misalkan key-nya adalah aerial weight. Kita cari coba yang populer saja. Misalkan untuk jalan, itu adalah highway.
K-nya adalah highway, value-nya bisa banyak-banyak, ada motor, terang, primary, secondary, tertiary, itu adalah key-nya. Nah, ini ada gambarnya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa mendownload jenis jalan apa saja yang akan kita download, atau semua jalan ini bisa kita download. Nah, kita kembali lagi ke QGIS. Nah, kita kembali ke sini. Di Quick OSM, di menunya akan muncul, key-nya kita masukkan, misalkan highway, kemudian value-nya kita biarkan saja kosong, kita akan mendownload semua yang berkaitan dengan highway. Kemudian in itu adalah dia ada di mana yang akan kita download, apakah seluruh dunia atau akan fast extend, maksudnya area yang terlihat di QGIS-nya, atau layer extend. Layer extend ini adalah batas layer yang kita gunakan. Layer itu yang di daftar isi ini. Nah, kita menggunakan yang layer yang di canvas extend saja. Kemudian di run query, dia akan sambil mendownload di sini. Nah, di situ nanti akan ditampilkan di table of content yang di sini. Baik, itu adalah salah satu kegunaan plugin. Jadi, plugin tadi bisa memunculkan, bisa digunakan untuk hal-hal tertentu saja. Jadi, misalkan saya akan mendownload citra Landsat, bisa dicari di sini Landsat, atau citra Sentinel, misalkan Sentinel, atau citra satelit, misalkan bisa download Sentinel download, atau Sentinel Hub, dan lain sebagainya. Nah, ternyata internetnya mungkin kurang kuat, jadi dia masih berputar-putar seperti ini. Baik, itu adalah download atau masukkan data gratis dari internet, salah satunya menggunakan XYZ Tiles atau menggunakan Quick OSM. Oke, punya saya sepertinya tidak kuat. Nah, ini bisa berhasil di-download. Nah, ini adalah, saya cuma matikan ini. Nah, ini adalah data-data yang tadi kita download, yang areanya seluas dengan layar kita saja. Nah, ini datanya yang sudah terdownload. Ini adalah data jalan, highway itu adalah jalan-jalannya, dan kita tidak masukkan value-nya atau jenis jalan yang akan kita download, jadi dia otomatis mendownload semua jalannya. Kemudian kita lihat dia datanya apa saja di Open Attribute Table. Open Attribute, nah dia ada ID-nya, kemudian type-nya, highway, primary, secondary, tertiary, kemudian ada nama jalannya seperti apa, kemudian, nah ini ada beberapa kosong. Nah, yang kosong ini masih diisi oleh, nah ini karena sifatnya semua orang bisa memasukkan data di OpenStreetMap, maka ini tergantung orang yang memasukkan datanya. Jadi bukan satu orang saja yang mengisi data dari OpenStreetMap, tapi kita bisa mengisi sendiri, kita bisa download, mengupload data, tapi yang paling utama adalah ada namanya, jenisnya, tipenya, dan ID-nya, seperti itu. Nah, ini kita sudah ada data ininya. Nah, sekarang kita coba memvisualisasikan data jalan kita ini. Nah, data yang sudah kita download, coba kita visualisasikan dia seperti apa. Yang titik ini kita nonaktifkan saja. Nah, ini seperti ini. Kita coba klik kanan, kemudian properties. Kita akan memvisualisasikan jalan kita itu seperti apa. Nah, ini adalah di menu simbologi. Ini simbologi. Di sini ada single symbol. Kalau kita klik single symbol, kemudian dia pilihannya adalah simple line. Ini simple line. Colornya misalkan kita ganti warna menjadi warna merah, misalkan merah, kemudian apply, oke, nah otomatis dia berwarna merah. Nah, ini bisa saya pakai di samping,
klik kanan, layer styling. Nah, ini styling yang tadi, yang bisa kita langsung simbologinya. Ini warnanya merah. Nah, saya ingin membagi jalannya itu berdasarkan kategori, apakah dia jalan utama, jalan secondary, atau jalan tikus, atau jalan apa. Nah, kita bisa pilih di sini, dia berdasarkan kategorinya. Kategori, kita pilih, dia ada di highway, kemudian classify. Nah, ini ada muncul semua dari apa lagi, cycleway, footway, dan seterusnya. Nah, kita hanya akan memasukkan misalkan jalan primary, kemudian secondary, kemudian tertiary, kemudian kita masukkan yang unclassified, kita hapus, yang lainnya kita hapus saja, secondary, kemudian residential, primary. Nah, yang lainnya kita hapus, itu di delete. Nah, pilihannya seperti ini, tampilannya. Kemudian kita bisa mengatur warnanya. Misalkan untuk primary-nya, kita ganti, misalkan ini adalah, kita langsung klik saja bebas, terserah kita mau yang mana. Ini untuk mengatur berapa ketebalan dari jalan ini. Ini ada width-nya, ini dalam satuan milimeter, ya, kita coba misalkan 1 milimeter saja. Kemudian ada pilihan apply, dia langsung otomatis terubah di sini. Kemudian kita back ke yang residensial, misalkan residensial kita ganti jadi ini juga, jangan, kita ganti misalkan dia garis biasa saja. Nah, garisnya, atau satu garis saja. Nah, satu garis seperti ini, warnanya kita atur, misalkan warnanya adalah hitam, ketebalannya misalkan 0,4 atau 0,2, seperti itu. Kemudian yang lainnya adalah secondary, misalkan ini kita ganti jadi 1 milimeter. Untuk mengubah ketebalan ini kita bisa ketik manual atau bisa menggunakan scroll di mouse. Dia otomatis terganti seperti ini, menggunakan scroll. Hasilnya seperti ini. Kemudian tertiary, kita bisa ganti tertiary juga. Nah, seperti ini. Kemudian yang lainnya kita biarkan warnanya menjadi hitam biasa. Menjadi hitam, 0,2, residensial, secondary, kemudian kita ganti warna hitam. Kemudian yang lainnya lagi, unclassified, kita ganti warnanya hitam juga. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, tapi yang jadi masalah adalah untuk yang berwarna orange ini ternyata ada semacam skat-skat, ada batas-batas hitam ini, ada kelihatan semacam sambungan-sambungan. Itu kita bisa akali di bagian advance, di bagian advance, kemudian simbol level, kita checklist ini saja, kemudian apply. Nah, yang batas sekat-sekat tadi sudah hilang. Nah, jadi simbologi itu sebenarnya sangat sederhana, tetapi dia membutuhkan banyak waktu untuk memikirkan apa yang akan kita tampilkan. Itu sama seperti membuat desain grafis atau membuat gambar. Itu sangat-sangat bergantung dengan imajinasi kita. Jadi ini sangat-sangat, menurut saya ini sangat susah sebenarnya untuk menggambar, mewarnai. Pilihan warna yang paling pas itu seperti apa. Nah, untungnya Badan Informasi Geospasial memiliki standar untuk ini, memiliki standar warna apa yang harus kita gunakan, tebalnya seperti apa, kemudian ya tebalnya, warnanya, bentuknya seperti apa. Nah, nanti kami akan bagikan linknya, bagaimana sih warna yang paling pas untuk misalkan jalan atau perumahan atau sungai dan seterusnya. Baik, ini adalah sungainya. Nah, di sini kita langsung saja, misalkan ini baru jalannya saja, kita memasukkan misalkan sungai di daerah ini. Kita nggak usah download lagi, sebelumnya kita sudah membagikan, kita sudah punya datanya, data yang sudah kita bagikan, itu ada di folder yang sudah kita ini ada di folder sungai, file sungai, tinggal drag masuk ke dalam.
Nah, ini adalah sungainya. Ini sungai yang bentuk garis, ada juga berbentuk poligon. Nah, ini adalah sungai bentuk poligon. Nah, warnanya, kita atur lagi warnanya. Yang jalannya kita nonaktifkan dulu. Jalan kita nonaktifkan, yang sungainya. Sungai yang garis ini kelihatannya sangat ramai, jadi kita seleksi saja yang paling ingin kita masukkan itu yang mana, atau yang paling utama saja. Kita lihat dulu datanya seperti apa. Open attribute table. Jadi sebelum kita mengubah atau modifikasi gambar warnanya, di datanya itu seperti apa. Di tabelnya ini akan kelihatan mulai dari nama sungainya apa, kemudian ada remark, itu adalah jenis sungainya seperti apa, kemudian ada panjang sungainya berapa. Nah, di sini kita pilih yang remark saja. Nah, di sini label stylingnya kita pilih yang sungai, kemudian simbologinya kita yang categorize. Kalau single simbol yang tadi adalah hanya satu warna untuk keseluruhan, categorize dia mewarnai berdasarkan kategori yang kita masukkan. Ini remark, classify, nah semua sungai dimasukkan, tapi kita hanya ingin masukkan sungai utama saja. Ini value-nya sungai satu garis, alur sungai. Coba kita masukkan sungai, alur sungainya kita hilangkan. Nah, sedikit lebih rapi kalau ini dimasukkan, jadi lebih. Nah, kita hilangkan saja alur sungai. Ini, nah sudah jadi seperti ini. Tinggal diwarnai, misalkan topo hidrologi, kita langsung saja, ya ketebalannya misalkan 0,2, kemudian sungai yang satunya, ini 0,2. Oke, nah sungainya sudah jadi. Sekarang sungai yang berbentuk poligon ini akan kita warnai lagi. Kita back ke sungai poligon. Nah, kita warnanya, karena sungainya sedikit ya, kita pakai single simbol saja. Kita pilih ini, nah dia sudah otomatis pindah seperti ini. Baik, jadi kita sudah sampai ke simbologi bagian sungai. Kita masukkan yang tadi jalannya, nah areanya seperti ini. Akan kita zoom, nah, seperti ini. Sungainya, highway-nya, jalan itu berada di atas sungai, misalkan. Nah, seperti ini. Kita bisa mengikuti ya sedikit demi sedikit tentang simbologi. Jadi sebelum kita mengubah simbologinya, yang paling utama adalah kita melihat data kita itu seperti apa. Kita harus mengenal data kita isinya apa saja. Nah, berikutnya adalah kita ingin masukkan misalkan dia ada, daerah kita ini ada di kota mana, kabupaten mana. Nah, kita masukkan batas administrasinya. Misalkan kita masukkan yang tadi kabupatennya sudah masuk, ini, nah, kabupaten. Tapi kabupatennya berwarna coklat. Coba warnanya kita hilangkan, atau ini, kita ganti warnanya menjadi putih, misalkan. Putih. Nah, warnanya seperti ini. Nah, akan memunculkan ini nama kotanya ada di mana, atau ya nama kotanya ada di mana, kita munculkan itu ada di yang ada simbol ABC-nya. Kita klik di sini label, kita pakai yang single label. Nah, dia muncul otomatis ini Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah. Tapi kita akan mengganti ini berdasarkan kotanya. Ini kita ganti, ini labelnya ini bisa diganti jadi kabupaten. Nah, Kota Palu, Sigi, Balikmotong, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa mengatur ketebalan tiap fontnya. Di sini ini masih di styling ini, yang ABC ini, kita klik yang ABC-nya lagi. Ini bisa kita ganti jenis fontnya, font apa. Tinggal diklik yang ini, dia akan otomatis membuka fontnya, jenisnya font apa. Kemudian size-nya berapa, stylenya kita mau yang bold atau italic. Misalkan ini besar, misalkan 12. Kemudian dia bold. Nah, tapi ternyata di misalkan Kota Palu ini
dia terdistraksi oleh warna lain di belakangnya. Nah, kita ingin kotak palunya misalkan kelihatan. Itu ada di ini, yang ABC-nya ada efek bayang-bayang di belakangnya. Itu adalah buffernya. Kita klik buffer. Nah, kotak palunya menjadi lebih jelas kelihatan, tidak terpengaruh oleh garis di belakangnya. Dinonaktifkan, itu ada garis di belakangnya. Ini diaktifkan, dia itu apa namanya, bisa menghilangkan efek garis di belakangnya. Kita bisa atur berapa tebal si apa namanya, di buffer yang di belakangnya itu. Aturnya misalkan 1 saja. Kemudian warnanya kita bisa atur juga. Warnanya misalkan warnanya mau warna merah, boleh. Warna merah seperti ini, atau warnanya kuning. Ini atau, nah itu sangat tergantung dari kita. Nah, kita misalkan warnanya putih saja dulu. Kita warna putih di sini. Nah, sampai di sini kotak palunya masih atas. Coba kalau misalkan kotak palunya kita geser, nah kotak palunya itu ada di ini kita bisa klik mana saja yang kan kita masukkan, background nggak usah, shadow-nya nggak usah. Oh, shadow boleh, kita klik shadow, ada efek bayang-bayangnya ke belakang. Kemudian placement, penempatannya, coba kita gunakan using perimeter. Nah, dia akan mengikuti batas, dia berada di pinggiran-pinggiran batas areanya. Kalau kita menggunakan offset from center, dia jarak dari tengah, kita klik ini, kita paksakan di tengah-tengah poligon, ternyata bentuknya seperti ini. Oke. Nah, sampai di sini, ini untuk simbologi pemberian warna, kemudian memberikan nama seperti ini. Nah, misalkan ada yang ingin memberikan nama untuk jalannya. Jalannya kita beri nama, misalkan kita ganti lagi di sini, highway, kemudian di bagian ABC, labelnya kita pilih single label, kemudian di name, ini ada name, tampilannya seperti ini. Nah, tapi kalau kita tampilkan seperti ini, jadinya untuk skala yang kecil, seperti ini, skala yang lebih kecil, jadinya akan menjadi lebih padat oleh tulisan nantinya. Itu akan sangat padat tulisan. Jadi, untuk feature-feature yang kecil, akan lebih bagus ketika dia di zoom-nya seperti ini, zoom apa namanya, dia untuk skala yang sangat besar baru bisa kelihatan. Tapi kalau untuk skala yang kecil, kita hilangkan saja labelnya, no label. Nah, seperti ini. Baik, sampai di sini, ini untuk apa namanya, pemberian jalan, warna, kemudian tulisan atau label. Berikutnya, misalkan kita ingin memasukkan efek-efek topografi, misalkan efek elevasi. Nah, kemarin kami sudah membagikan data rasternya, raster Palu, misalkan masukkan ke sini, tinggal di drag. Kita pakai WGS 84, oke. Nah, tapi warnanya masih hitam putih seperti ini. Kita bisa atur warnanya, di double klik. Kemudian render type-nya, ini simbologi ya, render type-nya. Di sini ada beberapa multi-band ketika dia gambar ini terdiri dari gambar yang ditumpuk. Nah, karena kita gambarnya cuma satu yang ditumpuk, kita pakai single band pseudo color. Ini, kemudian warnanya otomatis seperti ini. Min-nya 0,3 minus minimumnya kita ganti jadi 0. Nah, dia otomatis seperti ini. Modenya, dia bisa menerus, dia otomatis sendiri, atau interval yang sama, atau kuantil, atau per 10. Kemudian kita bisa coba equal interval, ganti kelasnya misalkan menjadi 8, apply. Nah, di belakang sudah berwarna. Tapi warnanya kelihatannya terbalik. Merah biasanya yang untuk lebih tinggi. Nah, kita ganti di color ramp ini, invert color ramp. Nah, bisa seperti ini. Tapi ini baru memperlihatkan efek-efek ini, tapi belum memperlihatkan efek 3D-nya. Efek 3D-nya itu kita bisa menggunakan di raster ini.
Di sini ada menu analisis, kemudian hillshade. Nah, hillshade ini kita masukkan parameternya. Di Z factor yang paling utama adalah di Z factor. Ini satu, kita ganti misalkan, kita coba dulu aja, run. Hasilnya seperti ini. 3D-nya efeknya masih kelihatan metalik seperti ini. Kita bisa atur warnanya lagi. Kita ganti lagi menjadi yang tadi di hillshade-nya kita atur itu di Z factor-nya kita ganti. Nanti kami akan membagikan link bagaimana cara menghitung nilai Z factor ini. Kita ganti dulu 0,123. Di Z factor run. Sini kami hanya ingin mencontohkan mencontohkan gimana cara menggunakan menunya. Ini sepertinya salah. Hapus dulu. Remove. Oke, kita ulang lagi di raster, kemudian analisis, hillshade. Input layernya kita pilih yang raster palu, maaf tadi kelupaan. Kemudian set faktornya adalah 0,1234. Kita run. Nah, close. Nah, tampilannya menjadi sedikit lebih abu-abu dibandingkan yang sebelumnya dia metalik. Kita pakai yang ini. Ini kita hilangkan. Kita remove. Oke. Nah, untuk menampilkan warnanya, biasanya kita melakukan transparansi transparansi yang 3D ini. Efek 3D ini hillshade-nya ini kita transparansikan. Di opacity-nya kita ganti misalkan 55%. Tapi tampilannya masih seperti ini. Nah, ada cara. Di hillshade tadi kita klik kanan properties. Di blending mode-nya kita ganti menjadi multiply dan di OK. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, di sini kita sudah bisa membuat data rasternya menjadi efek-efek 3D. Nah, data raster ini, kalau kita zoom, dia itu akan kelihatan pecah-pecah. Nah, ini adalah pixelnya. Ya, ini pixel ini memiliki nilai elevasi, nilai X, Y, Z, X, Y, dan Z. Nah, ini adalah hasil yang kita buat. Misalkan kita cukup sampai di sini dulu, kita langsung ke layout-nya. Jadi, kita ingin memprint area yang sudah kita bikin. Sebelumnya kelihatannya sungainya terdistraksi oleh warna topografinya. Mungkin kita ganti sungai dulu. Kita ganti warna sungai Palu di sini. Warnanya kita bikin dia lebih biru. Atau dia lebih masih kurang ini ya, kita perbesar 0,4 sungai satu garis 0,4 ini ya. Ini nanti kita atur warnanya lagi, kita percepat saja. Ini sungai sudah ada, jalannya mungkin terlalu ramai, kita hilangkan saja jalannya sebagian. Di residensial, nah residensialnya kita hilangkan, jadi ya seperti ini, menjadi sedikit lebih rapi. Topografinya, jalan, sungai, kemudian nama daerahnya. Nah, berikutnya adalah kita melayout area ini, gimana caranya biar kita bisa memprint area ini. Itu ada di sebelumnya, kita save dulu datanya. Save, kemudian misalkan latihan 1. Save, kemudian kita buka di project, new print layout, kita okekan saja. Nah, tampilannya, ini adalah layout petanya, mungkin tidak ter-screen-nya. Share screen, layout to share. Layout-nya ini adalah ini. Kita bisa mengklik. Nah, di sini ada beberapa menu. Di atas ada toolbar.
Ini adalah menu utamanya. Menu utama ini sebenarnya sama dengan yang ada di toolbar. Toolbar ini mempercepat kita untuk memasukkan data. Saya ingin misalkan memasukkan peta yang sudah kita bikin tadi. Kita klik yang ini, add a new map to the layout. Klik yang ini. Klik di sini misalkan. Dan otomatis memunculkan gambarnya seperti ini. Nah, berikutnya adalah nah ini ada tombol lagi, namanya adalah Move Item Content. Kita bisa menggeser konten yang ada di dalam. Kemudian yang misalkan kita atur gimana pasnya, seperti ini misalkan. Kemudian seperti ini misalnya seperti ini. Nah, berikutnya adalah dalam peta itu ada di layout ini, peta utamanya seperti ini. Bukan simbologinya. Simbologinya itu adalah jalan, sungai, kemudian elevasi. Kita masukkan simbologi, ada di ini, tombol legend maksudnya. Klik di sini misalkan. Dan ini ada otomatis masuk. Kita menghilangkan yang tidak perlu ada, misalkan Google Maps, nah di samping ini ada legend itemnya, kita hilangkan auto update, kita hilangkan, kemudian ini diklik, di bawahnya, nah ini ada tanda minus, ya menghilangkan yang tidak perlu ada tadi. Kemudian berikutnya misalkan semua ikon kita hilangkan, hillshade hilangkan, highway kita hilangkan, kabupaten misalkan kita hilangkan dulu. Jadi yang ada hanya yang utama saja seperti ini. Nah, ini kan masih ada namanya yang aneh-aneh. Kita tinggal kita mengubah nama-nama ini menjadi yang kita inginkan. Misalkan untuk highway, kita edit. Di sini ada tombol yang ada bentuk pensilnya. Kita klik. Misalkan itulah jalan. Oke. Di sini akan otomatis terubah jalan. Kemudian simbol yang sama kita hilangkan. Simbol yang berbeda kita masukkan. Misalkan primary, itu ada secondary, tertiary, kita biarkan primary, secondary, tertiary-nya hilang. Remove. Kemudian ini hilang. Ini hilang. Jadi yang masuk adalah primary dan residential misalkan. Berikutnya adalah untuk sungai. Kita bisa edit sungainya di sini. Namanya adalah sungai. Oke. Nah, di sini otomatis masuk sungai. Kemudian kita hilangkan yang lainnya. Kita cukup masukkan sungai, kata sungainya saja. Ini kita hapus. Kemudian sungai satu garis. Dan ini kita hapus. Nah, sampai di sini. Kemudian yang raster palu kita ganti menjadi misalkan elevasi. Oke. Nah, untuk layout itu bisa mengikuti standar, bisa sesuai dengan keinginan kita. Misalkan di sini kita tidak mengikuti standar, kita membuat berdasarkan apa yang kita inginkan. Jadi suka-suka kita ceritanya. Jadi kita ini hanya untuk kita sendiri. Intinya kita bisa mengetahui gimana cara mengubah warnanya, mengubah urutannya, atau mengubah jenis fontnya. Nah, ini jenis fontnya kita coba rubah. Ini jalan, kita rubah jenis fontnya itu di sini. Ada di, kita klik yang legend tadi, otomatis akan terbuka item properties-nya. Di menu font and text formatting, di fontnya itu kita tinggal melihat untuk jalan itu dia ada di legend title, group heading, item label,
Nah, item label itu yang di sampingnya ini adalah item label. Nah, ini adalah jalan itu namanya subgroup heading atau elevasi itu subgroup heading. Kita coba perbesar menggunakan scroll di sini. Kita scroll, otomatis membesar. Misalnya membesar, bisa juga klik yang tanda panah di sini, configure format. Nah, di sini ada bold. Misalkan kita bold, ganti jenis fontnya, misalkan font apa. Nah, kita ganti jadi Arial. Arial, kemudian di bold, fontnya misalkan 14. Oke. Nah, ini terganti di sini. Seperti itu. Kemudian elevasi ini angkanya aneh ya, terlalu banyak angka di belakang koma. Kita akan coba hilangkan angka di belakang koma itu. Kita balik lagi ke peta sebelumnya. Nah, kita balik lagi ke sini. Yang raster ini dia ininya angkanya masih terlalu banyak. Coba kita atur lagi. Nah, yang di sini ada beberapa warna angka. Nah, kita bisa atur manual, misalnya 329, kita bulatkan jadi 330, double klik 330, kemudian 659 kita double klik 660, ini double klik 960 misalkan, ini 1320. Di sampingnya otomatis terubah, ini label yang akan ditampilkan, ini value yang kita masukkan manual. Kita coba lagi 1650. Ini kita hilang. Ini 1980. Nah, ini titik tertingginya adalah 2308. Mulai. Label. Ini labelnya klik ini. Nah, di sini ada otomatis terubah. Satu lagi yang belum terubah, si angka 329. Angka 329 ini 330. 330. Apply, kita balik ke label, share screen. Balik ke label, nah di sini angkanya terubah, semuanya sudah terubah. Kemudian untuk label mungkin sudah selesai. Kemudian kita akan memasukkan arah utara. Arah utara itu misalkan ada di ini. Arah utaranya ini di sini misalkan. Nah, kita bisa atur arah utaranya ini bisa kita modifikasi di search directory. Nah, ini pilihan arah utaranya ada beberapa. Misalkan kita pakai yang ini, itu atau yang ini, nggak kelihatan, atau yang ini. Kita ganti fill color-nya jadi hitam. Nah, arah utara sudah selesai. Misalkan kita mau masukkan scale bar-nya, ini, scale bar, skalanya. Nah, ini ada 2,5. Misalkan saya simpannya di sini. Arah utaranya saya simpannya di sini. Sampai di sini, kemudian kita masukkan teks di sini. Oke, kita ganti, misalkan namanya adalah peta elevasi kota Palu. Ini kita center di middle, ini kita perbesar seperti itu, atau kita bikin dia bold. Ini bold, oke. Peta elevasi kota Palu. Nah, ini sudah sampai di sini kita sudah dapat tampilan yang bisa di print, dicetak. Nah, ini terserah kita mau menambahkan koordinat lagi, boleh. Kita klik di sini, di layer layoutnya, kemudian kita masukkan di grid, kemudian
tombol tambah, modify grid. Nah, ini ada otomatis. Kita ganti CRS-nya, koordinat sistemnya, kita ganti menjadi WGS 84. Ini berubah. Kemudian X-nya misalkan tiap berapa derajat, misalkan tiap 1 derajat. Ini tiap 1 derajat. Dia tidak terubah, misalkan dia 0,4 derajat dan 0,4 derajat. Ini masih belum kelihatan. Kita ganti lagi, misalkan intervalnya adalah 0,01. 0,01 dia terlalu rapat, kita ganti 0,05 misalkan. Nah, 0,05 dia seperti ini, luasnya 0,04 misalkan. Nah, dia seperti ini. Kita masukkan untuk kerapihannya nanti aja ya. Ini butuh waktu tidak sebentar untuk mengatur layoutnya. Nah, kita percepat saja. Kita masukkan koordinatnya, klik di draw koordinat. Nah, itu udah otomatis. Di sini ada desimal. Kita coba misalkan desimal with suffix. Ada E, 19 derajat E. Ini adalah S. Misalkan yang samping ini kita bikin dia vertikal. Itu left-nya dia vertikal. Dan right-nya dia adalah vertikal. Kemudian ini presisinya berapa angka di belakang koma, kita misalkan masukkan 1 angka di belakang koma, jadinya seperti ini. Baik, jadi tutorial cepat menggunakan QGIS barangkali seperti ini. Untuk merapihkan gambarnya, itu tidak bisa dikerjakan dalam waktu 1 jam. Kita harus mengatur waktu, ada beberapa menit lagi untuk beberapa ini. Jadi tidak bisa diselesaikan dengan cepat untuk membuat peta yang rapi. Nah, barangkali seperti ini yang bisa saya sampaikan. Satu lagi, yaitu untuk mendownload, tadi kita download datanya menggunakan OpenStreetMap, kita mendownload data resmi dari Badan Informasi Geospasial. Ini ada linknya, coba saya bagikan dulu. Ini adalah, nah, download datanya itu di OpenStreetMap sendiri, kita bisa download. Kita bisa menggunakan link tanahairindonesia.co.id. Nah, kita bisa, misalkan kita klik ini. Apa yang terjadi? Nah, ini adalah website-nya Tanah Air Indonesia itu. Kita bisa mendownload datanya dari sini, misalkan untuk yang format JPEG, contohnya misalkan, ini adalah contohnya, skala 50.000, skala 1:50.000, dia, nah ini terbuka, misalkan kita zoom ke area tertentu, nah ini ada kotak-kotak, nah kotak-kotak ini tinggal diklik kiri, belum tersedia katanya, daerah lain, nah ini ada angkanya ini, dan tinggal diklik, ada otomatis terdownload. Nah, cara lain adalah kita mendownload per wilayah. Tapi untuk mendownload ini kita harus online dulu. Kita harus register dulu. Nah, karena saya sudah ini, kita langsung masuk saja. Untuk mendownload, klik kanan wilayah yang akan di-download, close. Nah, ini berdasarkan kabupaten. Ini adalah batas-batas kabupatennya. Kita misalkan daerah ini, klik kanan. Ini, nah, ini ada skalanya 1:50.000. Tinggal di-download. Jadi datanya resmi, kita tidak perlu membeli data lagi. Nah, ini datanya dari Badan Geospasial Indonesia. Ini satu. Data lainnya adalah dari Earth Explorer. Kita coba masuk Earth Explorer Home. Ini ada explorer.usgs, ini dari USGS Amerika. Kita bisa memilih, ini data yang bisa download di sini adalah data raster, data citra. Nah, kita bisa misalkan kita zoom daerah tertentu.
Nah, download-nya kita klik saja, klik, misalkan 4 titik, kemudian ini udah otomatis masuk, kemudian dataset, kemudian kita misalkan mau download Landsat. Landsat ini kita, nah ini Landsat 8 misalkan, klik ini, kemudian resultnya seperti apa. Ini ada otomatis muncul. Nah, kita tinggal download. Tapi sebelumnya kita registrasi dulu di sini. Barangkali seperti itu yang bisa kami sampaikan. Salah satu yang terakhir adalah tempat mendownload datanya. Nanti untuk di sesi kedua mungkin akan berkaitan dengan data citra satelit, di mana untuk menghitung area suatu luasan menggunakan cluster calculator di QGIS. Jadi semoga teman-teman masih bisa mengikuti seminar ini. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.